Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillahilladzi wahdahu ala mujiduhu wa sallallahu wa tawassula wa salli ala khairil anami Muhammadin wa sallim wa alihi wa sahbihi wa man tala wa ba'du. Pada malam hari ini kita bertemu kembali ya Bapak di kelas tahsin atau pelajaran tahsin seperti biasa di Ahad malam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Kelihatannya pada malam hari ini sedikit ya orangnya karena hujan sepertinya, jadi agak lebih sedikit. Dan insya Allah kita pada malam hari ini akan masuk ke pembahasan hukum nun sukun dan tanwin, ya, rumus hukum nun sukun dan tanwin. Nah, jadi Bapak, sebelum kita masuk ke materi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita memurojaah kembali ya apa yang sudah kita ambil atau sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, agar materinya selalu teringat ya, nggak cuma asal lewat, nggak asal masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, ini jadi harus diingat terus, dimurojaah terus agar ilmunya ini melekat di dalam otak kita ya, Bapak. Nah, jadi kita di pertemuan sebelumnya sudah pernah membahas tentang sifat huruf ya, Bapak. Nah, sifat huruf ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan dan sifat yang memiliki lawan. Dan yang pembahasan yang kita ambil di terakhir pertemuan kita adalah sifat gunnah. Gunnah ini Bapak terbagi menjadi 4 ya, seperti yang dijelaskan di buku. Gunnah itu terbagi menjadi 4 kalau kita ke buku ini. Jadi dibagi menjadi 4 tingkatan. Kalau misalnya kita ingin permudah, adalah yang tingkatan pertama itu yang paling lama ditahannya, kemudian yang kedua ini lebih rendah lagi, lebih cepat, kemudian yang ketiga lebih cepat, dan untuk yang ketiga dan keempat itu kurang ya, ditahannya kurang, jadi asal seperti lewat aja. Nah, jadi siapa bapak-bapak yang bisa menjelaskan apa itu gunnah kamilah atau gunnah yang sempurna, hukum gunnah dengan yang sempurna, atau yang tunjuk secara personal ya. Baik, Anda akan tunjuk ya. Silakan. Pak Agung, menjawab Pak Agung. Kamilah, apa guna yang sempurna? Ini apa? Nun mati ketemu huruf ikhfa. Nun mati ketemu huruf ikhfa. Ada satu lagi yang ada tulis di buku. Nun mati. Nun mati. Apa? Ya, ikhla ya. Jadi ikhfa dan ikhla. Nah, tingkatannya ini lebih cepat ya daripada yang pertama. Kalau yang pertama ini ditahan lebih lama. Nah, jadi itu adalah gunnah sempurna ya, atau kamilah. Kemudian Ana ingin bertanya ke siapa yang pakai baju biru? Pak Khairul. Nah, Pak Khairul, apakah gunnah itu boleh dibaca secara cepat misalnya, atau gunnah itu boleh berbeda-beda panjangnya? Misalnya yang satu ini lebih panjang, yang satu lebih rendah di bentuk yang sama, misalnya kamilah. Nggak boleh. Nah, jadi harus seragam ya. Nah, betul. Kemudian siapa yang pakai kacamata? Oh, pakai kacamata. Ya, baju putih. Baik, baju putih. Coba Pak. Pak Ismail. Pak Ismail, coba jelaskan tentang sifat gunnah yang paling kurang, yaitu anqos, yang paling tidak sempurna, paling kurang. Apa itu anqos, sifat yang dimaksud sifat anqos? Tingkatannya ada pada nun dan mim, yang sukun
Har. Yang sukun izhar. Itu yang nakiso ya, yang paling kurang, bukan yang nakiso, bukan yang kurang. Ini yang paling kurang, paling tingkatan yang paling. Asma takun. Ya, anqas matakun. Itu apa? Ketika apa? Jika nun sama min Iya. Mintanya apa? berharakat. Berharakat ya, berharakat. Jadi kalau yang izhar itu tingkatannya di atas sedikit ya, namanya nakiso. Tapi kalau yang paling kurang itu tingkatannya ada di huruf mim dan nun yang berharakat. Jadi ini sedikit kita merojah ya, bahwa apa dari sifat. Ahmad sebenarnya lebih pingin ujian sebenarnya Pak ya, kalau kita habis selesai dari ini agar lebih kelihatan hasilnya atau dihafal betul atau enggak. Ya. Tapi ini karena Alhamdulillah ke Pak Budi ya, biasanya Pak Budi yang koordinasi agar biar bisa dihafal ya Pak. Ada motivasi menghafal huruf-hurufnya, ada motivasi agar huruf-hurufnya dan sifat-sifatnya ini terhafal, makhrajnya. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan pada malam hari ini Bapak-Bapak ya, kita memasuki di bab pelajaran keempat, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Dan mungkin nanti kita pada malam hari ini lebih banyak praktiknya ya Pak daripada materinya. Karena materinya akan buat menjadi mudah aja, enggak terlalu detail. Maksudnya adalah teorinya sedikit, yang penting praktiknya lebih bagus. Adapun kalau makhraj dan sifat itu teori dan praktiknya harus sama. Tapi kalau misalnya ini yaitu udah mulai masuk akam ya atau hukum-hukumnya, insya Allah kita cukupkan dengan lebih banyak praktiknya ya, agar terbiasa. Nah, jadi di hukum nun sukun dan tanwin ini Bapak, jadi hukum nun sukun dan tanwin maksudnya adalah nun sukun ini adalah nun yang mati ya. Ketika nun ini dalam keadaan mati, yaitu kalau ditulis dalam keadaan waqaf atau dalam keadaan berharokat sukun mati, atau tanwin itu an in un ya, huruf-huruf yang berharokat nanti ketemu an in un, maka di sini ada beberapa hukum yang berkaitan tentang keempat keadaan tadi ya, nun atau an in un atau nun mati. Itu ada empat hukum, 5 hukum afwan ya. 5 hukum. Nah, kita masuk di yang pertama, yaitu di pembahasan tentang izhar ya Bapak. Izhar kalau dalam secara bahasa, izhar itu adalah jelas. Yang dimaksud dengan jelas ini adalah hurufnya ketika nun atau an in un itu benar-benar dibaca m ya, an, lebih ke an, bukan dengung. Jangan bacanya nanti kalau misalnya ketemu huruf ini dibacanya ang ya, tetapi m, an kalau misalnya mati. Nah, dalam keadaannya apa aja nanti kita bahas. Nah, dan di sini ditambahin izhar kemudian halqi. Nah, izhar halqi jelas, habis itu dia halq. Halq ini adalah tenggorokan ya. Yang dimaksud tenggorokan apa Bapak? Adalah izhar apabila dia ketemu huruf-huruf yang keluarnya dari rongga tenggorokan atau al-halqu. Ada yang masih ingat Bapak huruf-huruf yang di tenggorokan apa aja? Ha, terus ya, terus kho, terus ha, ya, go, terus ain. Nah, satu lagi ha ya, habis. Jadi itu ya, dibagi semuanya serba 2, ada 3 bagian di sini, paling bawah, tengah, sama paling atas. Semuanya serba 2, jadi total hurufnya ada 6. Yaitu paling bawah dari a, ha, kemudian tengah a sama ha, kemudian go sama kho ya, go sama kho. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan izhar halqi. Ketika nun mati, Bapak, nun mati itu ketemu atau an in un itu ketemu dengan huruf-huruf izhar, yaitu a, ha, lo, kho, terus ha, ya. Itu maka dia dibacanya jelas. Jangan sampai dia membacanya menjadi dengung nanti ya. Nah, jangan dibacanya menjadi dengung. Kita akan masuk di sini. Misalnya
Nah ini sebenarnya harus lebih sering dipraktikin ya. Ketika sering dipraktikkan dan dihafalkan hurufnya, insya Allah nanti akan terbiasa. Jadi tidak keliru lagi ketika membaca Quran. Misalnya ketika ketemu dengan hamzah atau a ya, maka dia dibacanya jelas ya. Nah di sini banyak contohnya ya Bapak. Jadi kita akan langsung praktik ya, langsung banyak prakteknya insya Allah. Di sini kita akan membaca. Nah di sini di buku ini dijelaskan, pertama kita diberi contoh dimulai dari huruf hamzah ya Bapak. Tanwin atau nun ya, nun atau nun ini bertemu dengan huruf hamzah. Silakan Bapak-bapak mengikuti setelah ana ya. Kullun amana, Kullun amana, man a'qa, man a'qa, maridan aw ala, maridan aw ala, wala yakhshawna ahadan illallah, wala yakhshawna ahadan illallah, adzabun alim, adzabun alim, min ahlil kitab, min ahlil kitab, kitabun anzalnah, kitabun anzalnah. Nunnya kita udah belajar guna, ditahan ya. Kitabun anzalnah, Kitabun anzalnah, rasulun amin, Rasulun amin, qaryatin ahlaknaha, qaryatin ahlaknaha, tayran ababil, khairan ababil, fi maqamin amin. fi maqamin amin. Nah, jadi ini mudah sebenarnya Pak prakteknya. Jadi ini buku ini memberikan contoh yang di pertama itu adalah huruf-huruf tanwin, nun ya, atau nun bertemu dan nun bertemu dengan huruf hamzah. Ini contohnya ada tersedia. Jadi Bapak perlu diingat ya, ketika nanti membaca Al-Quran ketemu nun atau nun mati setelahnya huruf hamzah, maka jangan pernah dibaca menjadi dengung ya. Misalnya tadi yang ambil contoh salahnya ya, kalau misalnya dia membaca di bagian awal kullu amana man a'qa maridan aw ala. Nah ini sulit ya, udah sulit, habis itu keliru. Nah, jadi ini sulit kalau misalnya dijadikan dengung atau dijadikan gunah ya, dijadikan ikhfa. Nah ini jangan sekali-sekali nanti Bapak ketika ketemu huruf itu, yaitu huruf hamzah, sebelumnya nun mati atau tanwin dibaca dengung. Iya seperti itu, insyaallah bagus Pak. Nah selanjutnya adalah huruf nun mati dan an-in-un bertemu dengan huruf H ya, huruf H. H dan H tebal dan H tipis itu sama ya, bahwa sama-sama dibaca jelas izhar. Jadi jangan sampai membacanya sama ya. Yang Anda bilang tadi dibaca dengan dengung. Jadi dibaca jelas. Sedikit ya Bapak, ini kenapa kita membacanya menjadi izhar atau menjadi jelas, karena dia adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang apabila nanti Bapak kalau misalnya dibacanya dengung itu susah ya. Berbeda nanti kalau misalnya huruf-huruf ikhfa. Nanti huruf-huruf ikhfa ada lagi. Nah, jadi kita akan latih lagi di sini, sebenarnya lebih latihan ya Bapak. Banyak nih, contohnya banyak. Jadi malam ini kita lebih banyak praktek ya. Coba kita mulai di nun mati bertemu dengan huruf H ya. Ini agar mengingat-ingat juga.
biar teringat di otaknya otomatis kalau ketemu nun bertemu dengan an-inun, nun mati atau an-inun bertemu dengan huruf ba dibaca jelas. Salamun hiya. Salamun hiya. Alam anhakuma. Alam anhakuma. Nah, ini sama ya Pak. Nun anha. Maka jangan dibaca nanti angha. Nah, ini keliru. Terus fariqan hada. Fariqan hada. Fama lahu min had. Fama lahu min had. وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها. فمنهم. Ini faminhum ya. Itu fa kan? Oh, ada kelewat. Ada kelewat. Lewat ya. Man hada. Faminhum. Minhu batigha al-fitnah. Al-anhar. Jurufin har. وبث منهما رجالا إن هو إلا. Baik. Selanjutnya ya, ini hamzah udah, ha udah. Nah, ini sebenarnya kita lagi praktik ya. Sekarang Anda pengen mendengar izin ya Bapak. Kita mulai dari sini, dari kiri ya. Satu-satu baca satu kalimat, jadi semuanya fokus ya Bapak. Diingat sampingnya bacanya apa tadi, berarti nanti dapat gilirannya setelahnya. Silakan Pak. Di yang nun mati an-inun bertemu dengan huruf ain. Ya, paling atas. Halaman 34. Yang halaman 34. Iya. Lanjutannya. Ajran azima. Ya, terus. Wa ajrun azim. Terus. Yan'iqu. Punya jangan dipanjangin ya. Yan'iqu. Nah, terus. Wa jannatin arduha. Terus. Sami'un alim. Ya, lim ya. Pak, jangan ditebelin ya. Sami'un ali, jangan ali. Coba lagi. Sami'un alim. Ya, nanti lagi ali, jangan ali. Nah, ini coba ya. Ali biasa. Terus. Hakikum ala. Ya, terus. Wasi'un Perhatikan, alim. Pak, setelah huruf waw ada huruf alif kecil. Wasi'un alim. Panjang. Iya, panjang, akhirnya panjang. Wasi'un alim. Ya, terus. In alimtum. Terus. Oh iya, Pak, ini lagi ada. Fi jannatin aliyah. Perhatikan huruf nunnya ada yang bikin panjang kan? Iya. Fi jannatin aliyah. Masih panjang itu. Fi jannatin aliyah. Nanya jangan dibiarkan. Jadi langsung pindah. Karena setelah huruf na ini gak ada yang bikin panjang, gak ada alifnya. Fi jannatin aliyah. Iya, terus. Min ainin aniyah. Terus. Alladzina an'ama Allah An-adina amallah. an-amallah. An-amallah. Alladzina an'ama Allah. Ya, terus. Bisa nggak?
Azabun azim. Azabun azim. Azabun azim. Ya, betul. Terus. Waman ada Ya. min ilmin. Sudah. Man amil. Ya, terus boleh ya diberkahi. Lanjut lagi, Pak diulang. An'amta. Ya. Al-an'am. Apa huruf awalnya? Wal an'am. Ya, terus. Hada min indillah. Alhamdulillah. Hada min indillah. 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 Ya, Indillah. kalau huruf kalimat Allah ya sebelumnya berharokat kasroh, jangan dibacanya menjadi tebal. Indillah, illah, fillah. Nah ini salah ya. Tapi dibacanya menjadi tipis. Fillah, lillah, billah. Nah seperti itu ya Pak. Terus. Adabun azim. Ya, terus. Bikobilin amat. Perhatikan mimnya ada tasdid. Biko amilin. Bilo. Biko amilin. Perhatikan setelah huruf go apa? Pak? Ah, sebelum li, fi, terus. Bilin amma ta'malun. Baik. Nah, jadi ini untuk huruf ain ya. Karena akan buka ya mungkin nggak satu kalimat satu baris jadinya ya Pak. Biar banyak bacanya. Selanjutnya kita ketemu non mati masih sama ya, ini masih di hukum izhar. Kita di sini lebih ke praktik ya, praktik hukum izhar tanpa anak kasih tahu ya, agar terbiasa. Nah, selanjutnya silakan Pak bacanya satu baris. Ya, satu baris. Alimun hakim. Azizul hakim. Wa amhar. Perhatikan hanya ada yang bikin panjang. Waan. Wa amhar. Nah, hanya ini nggak ada yang bikin panjang. Ya. Nggak ada yang misahin. Kalau nggak ada yang bikin misahin dia langsung masuk. Berhenti coba. Wa amhar. Waan har. Gitu. Wa amhar. Iya. Karena nggak ada yang bikin panjang. Selanjutnya Khairun hafidho. hanya coba dipanjangin lagi Pak. Khairun hafidho. Terus Man hamala zulma nabatan hasana. perhatikan huruf ba-nya Nabatan hasana. Hasana. Iya, hasana. Karena di belakangnya ini nanti ada namanya matiwat ya. Hasana. Belum dipelajari nanti kita. Nah, selanjutnya Pak Agung. Man hadallah. Dalnya tasydid. Man hadallah. Nah, terus. Azizan hakima. Terus. Min hasanah. Baik, selanjutnya. Qardun hasana. Terus. Wakarallahu alima. Ali. Itu perhatikan. Ada yang lewat. Wakarallahu. Waka apa? Allah. Enggak, langsung masuk. Huruf nun ke huruf ke kalimat berikutnya. Wakarallahu. Nah, Wakarallahu aliman hakima. terus. Rizqan hasana. Terus selanjutnya. Tijaratan hadirah. Terus. Min hakim. Min haraj. Ya, bagus. Selanjutnya Pak. La'alim. A-nya pendek. La'alimun halim. Terus. Yanhitun. Min hamain. Nah, ma-nya enggak ada yang bikin panjang. Min. Min hama. Kalau enggak langsung masuk ke in-nya. Min hamain. Nah, terus. Bika min hatta. Bagus.
Hal min khaliqin ghairullah. Maksudin ghairu mutajanifin. Ya, halnya tadi udah ya. Tadi halnya udah dibaca dibuat. Bagus. Selanjutnya Pak Budi. La'afuun ghafur bin zil wa rabbun ghafur. Sebelum lanjut ya, ini ya Bapak di huruf gua ini banyak yang salah keliru. Ketika membacanya dia dibaca dengung ya. Nah ini banyak yang membaca dengung. Jadi hati-hati Bapak jangan sampai nanti ketika bertemu itu dibacanya dengung. Usahakan tetap dibacanya itu izhar ya. Nah ini misalnya contoh di makhmasatin ya. Seharusnya makhmasatin tapi banyak orang yang membaca juga makhmasatin ghairu mutajanifin. Nah ini banyak. Hal min khaliqin ghairullah. Nah ini keliru ya. Yang kita pelajari di sini adalah dia dibacanya izhar, dibacanya jelas, jangan sampai dibacanya menjadi dengung ya. Selanjutnya Pak, dibaca ketiga. Nah, ini juga ya. Jangan sampai dia dipantul. Nah, minnya ini, nah, dia ya betul. Dia kalau kadang-kadang orang membacanya ya, itu ketika sukun atau tanwin itu dipantul ya. Tadi misalnya mina ghai. Nah, jangan sampai dipantul tapi min ghai. Ya, terus iya, baik, bagus. Lanjut. Fazun ghalidun. Perhatikan li-nya setelah li itu ada huruf ya. Fazun ghalidul qalbi. Ya, terus. Fasayun yudun. Ya. Min ghammin Jangan ditahan nunnya. min Nah, itu ditahan. min ghammi uidu. Nah, ini juga ya, Bapak. Nah, ini ada jadi tahu kesalahan-kesalahannya ya. Nah, jadi ketika dia dibaca jelas ya, misalnya tadi yang Anda jelaskan, kalau dibaca jelas itu an ya. Nah, karena an ini, tapi jangan ditahan juga ya, bukan dibaca dengung tapi jangan ditahan. Nah, tadi kayak misalnya min ghammin, itu jangan ditahan ya, langsung pindah. Jangan min ghammin. Nah, ini keliru ya. Jadi langsung pindah min ghammin. Terus ini juga banyak kalimat yang orang-orang keliru ya ketika membaca fasayun gidun, itu orang-orang banyak yang membaca juga fasayun gidun. Nah, ini di surat Al-Isra ya, fasayun giduna ilaika. Nah, terus lanjut silakan Pak. Malakum min ilahin ghairuh. Nah, ini perhatikan huruf mim ketemu huruf mim walaupun kita belum belajar tapi dia ditahan ya. Malakum min ilahin ghairuh. Terus Azizun ghafurun min ghairi su'. ya, tapi ini beda ayat ya Pak. Azizul Ghafur. Benar ya. Azizun ghafur Ya. min ghairi su'. Min ghairi su'. ya. Tadi kalau cara menyambungnya sebenarnya udah benar ya Pak. Tapi kalau misalnya ada ayat seperti itu udah benar. Jadi dia masuk ya. Min azizul ghafurum. Nah, ini benar. Terus selanjutnya Qauman ghairikum. Qauman ghairakum. Terus Aliman ghafura. Malaikatul bilal. nah, selanjutnya terakhir Qaumun qasimun. apa? Qaumun qasimun. Ya, khasimun. Terus Man khasyi'a. man Khasyi'a. bukan a itu khasya. Man khasya Rahman. ya, terus ya. Wa min khalqihim Wa min khal wa min khalfihim ya.
khaliqin Khaliqin, jangan ditahan. Khaliqin. khaliqin khairullah Terus waliman perhatikan panjang pendeknya. waliman Linya langsung pindah. waliman Ya. Jadi jangan ditahan ya. Apa itu kalau ditahan jadinya ntar keliru ya, langsung pindah. Tadi kan misalnya tadi yang pertama udah selamat ya, hal min. Nah, ini minnya udah benar. Ya. Tapi pas lagi yang keduanya jadi keliru ya. Khaliqin. Nah, ini langsung pindah juga ketemu huruf dha. Terus lanjut. Karratun khasirah. Panjang pendeknya, Pak. Karratun khasirah. Terus Fa in khiftum terus yawma idzin khasi'ah. terus Innallaha alimun khabir. terus Innallaha latifun khabir. terus Wamin kisi ulang. Wamin kisi yaumidin Terus Walamun khalifah walaupun Wamun khalifah ya. Wa amma man khafat Terus selanjutnya latifan khabira wa min khalfi kalimatin perhatikan. kalimatin khabithah. Nah, jadi ini untuk huruf-huruf izhar ya, Bapak, atau hukum izhar. Hukum izhar, jadi ketika tadi nun mati atau tanwin an-inun bertemu dengan huruf-huruf tersebut, yaitu huruf-huruf halaq ya, huruf yang makhrajnya keluarnya di tenggorokan. Seperti dari paling bawah ada a sama h, paling tengah ada a sama h, paling atas ada kho sama go ya. Jadi ketika ketemu huruf-huruf itu maka dibaca jelas, jangan sampai membacanya menjadi dengung ya, atau ditahan. Kalau nggak dengung ditahan, jangan ya. Kalau dengung, misalnya lolos dari dengung, terus dibacanya en, tapi jangan ditahan ya. Udah benar dibaca en, tapi jangan sampai ditahan. Nah biasanya orang-orang keliru itu banyak di huruf go ya. Di huruf go ini ketika membacanya dia menjadi dengung ya. Min yasli min ghairi syai'. Nah ini banyak keliru yang membacanya menjadi dengung. Jadi itu untuk huruf izhar. Nanti di pertemuan berikutnya akan Anda tanya kembali ya, huruf-huruf izhar halqi itu apa aja. Nah insya Allah gampang karena dia termasuk huruf-huruf halaq ya, huruf-huruf tenggorokan. Jadi tinggal kalau makhraj halaqnya masih ingat, insya Allah tahu ya. Baik, selanjutnya Bapak kita masuk ke idgham bi gunnah. Nah ini ada dua nih, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah kalau bi gunnah kita bahas dari kalimat idghamnya sendiri dulu ya. Idgham itu Bapak artinya adalah memasukkan ya, memasukkan dari yang satu ke yang lainnya. Nah, jadi ketika idgham ditambahkan dengan kalimat bi gunnah, yaitu memasukkan yang satu dengan yang lainnya dengan gunnah. Dengan gunnah ya, dengan gunnah itu yang seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan dengung ya, dengung atau sangau ya kalau bahasa Indonesianya dengung. Nah, jadi di sini hurufnya sudah tersedia juga ya untuk gunnah sendiri, idgham bi gunnah, yaitu ketika nun mati atau tanwin ya, an-inun bertemu dengan huruf-huruf 4 huruf ya. Hurufnya yaitu kalau misalnya disingkat, kadang-kadang orang menyingkat menjadi yanmu ya. Atau kalau pengen punya istilah sendiri, pengen singkat sendiri yang lebih mudah apa, itu bisa aja ya. Sebenarnya nggak ada dia patokan khusus ya. Kalau misalnya yanmu itu orang Arab memudahkannya karena emang di Arab itu yanmu gampang diingat ya. Karena yanmu ini kalau dalam bahasa Arab artinya adalah berkembang dari nama yanmu. Nah, jadi seperti kalau misalnya Bapak punya istilah sendiri itu nggak apa-apa ya. Misalnya di sini ngambil dari huruf mim, iya mim. Habis itu ada huruf ya, ada huruf waw, ada nun. Misalnya pengen ngasih singkatannya minu, muni atau apa ya,
muyin. Nah itu terserah ya, terserah bapak. Disingkatnya. Yang penting tahu huruf-hurufnya ada 4. Nggak disingkat juga nggak apa-apa. Nah jadi ketika dia bertemu ya bapak, nun tadi, nun mati atau an-in nun bertemu huruf tersebut, maka dia temponya dipanjangkan atau dimasukkan ya, dimasukkan dengan guna dan temponya atau kadarnya itu ditahan. Seperti yang kita sudah jelaskan di sebelumnya, yaitu di hukum guna ada 4 tingkatan ya. Nah idgham bi gunnah ini termasuk di situ ya. Nah jadi ketika membacanya ini ditahan ya bapak, jangan sekali-kali membacanya menjadi izhar. Kayak sepertinya dicontohkan di bagian awal, di sini ada nun mati, an-in nun bertemu dengan huruf ya, maka jangan membacanya menjadi, misalnya di contoh pertama an yadriba. Nah ini keliru ya. Ketika membaca Quran keliru, tapi kalau misalnya mau berbicara bahasa Arab sah-sah aja ya. Justru malah kalau berbicara bahasa Arab memakai tajwid kadang-kadang malah agak goreng ya, agak aneh ya, agak bingung. Justru karena orang Arab ketika berbicara nggak pakai tajwid. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran, tapi kebalikannya ya. Kalau membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid, jadi harus dipraktikkan. Dan ini juga untuk mempermudah ya bapak-bapak. Ketika membaca Al-Quran, terutama yang mushafnya adalah mushaf Madinah, itu kalau kita lihat di huruf-huruf ini ya, idgham itu dia nunnya itu nggak ada sukunnya. Kalau dilihat sini nunnya kosong ya, nggak ada harokat sukunnya. Berbeda sama tadi, kalau misalnya sebelumnya di izhar, nunnya itu ada harokat sukunnya. Misalnya tadi yan'iku, nah itu nunnya ada harokatnya sukun. Kemudian juga di hal min khaliqin, nah ini ada nunnya juga berharokat sukun, ada harokat sukunnya. Tetapi kalau misalnya di idgham ya, itu nggak ada harokat sukunnya. Nah ini untuk sebenarnya adalah mempermudah ya bapak, sama seperti yang dijelaskan di pertemuan kemarin. Ada yang bertanya ada yang misalnya ada yang itunya. Nah ini sebenarnya untuk mempermudah aja ya, karena di Indonesia sendiri malah ada yang mempermudahnya itu sampai dikasih warna ya bapak. Dikasih warna hijau, merah ya. Nah ini maksudnya adalah wajib dan sebagainya. Nah ini mempermudah. Nah kita akan langsung masuk ya bapak. Di sini ada an yadriba, ayyadriba, kemudian man ya'mal menjadi may ya'mal, kemudian may yaqul. Nah ini anak nilai sekarang adalah pertama masukinnya, kemudian temponya ya bapak. Temponya harus sama, jangan sampai temponya yang satu panjang yang satu pendek, jangan ya. Baik, selanjutnya tadi oh ya Pak, silakan baris kedua. Baris Dua. Khairiyah Ya, wujuhun yawma perhatikan. wujuhun yawma Tanwin ketemu huruf ya. wujuhun yawma Terus wa barqi yaj'alu. iya, temponya udah cocok ya, udah pas. Selanjutnya wujuhun yawma idzin bawahnya. wa barqun yaj'alun Ya, lanjutnya lagi. fi ma'zilin ya bunayya Pendek. Ya bunayya. ya bunayya Panjangan. Satu harokat. Ya bunayya. Lanjutnya Pak, lanjut. Kurang Pak, kurang. Kira satu kalimat. Kurang. Satu baris. Ini saya baca yang ini. Iya lagi. Oh. ayu tasufa wa man yaqur rasulan yatlu alaikum. Stop. Itu Pak Budi dari Rasulullah. Rasulan yatlu alaikum iyakunu Terus. may yasha. Nah, terus temponya cocok ya, udah
baca pendeknya. Pulu. Perhatikan, nah ini temponya berbeda. Temponya harus sama. Wa may yaqul. Ya, terus. Ayyaj'ala bainakum la yadurrukum wa yuqatilukum. Bagus. Lanjutnya, Ayyakhluk lunya pendek. Ahyaluk Ayyaqdir Wa iyyaraw Ditahan lagi, Pak. Wa iyyaraw Ya, seperti itu ditahannya. Liqaumin yu'minun. Ya. Lanjutnya. Ayyab'at wa may yastami'il Ulang. an Apa? wa may yastami'il Itu huruf apa yang pertamanya, Pak? Fa. Tadi wa ya bacanya. wa may yastami'il an Ditahan lagi, harus seragam. wa may yastami'il an Nah, ini seperti tasydid kalau baca seperti itu. Jadi asal masuk. Fa may yastami'il. Nah, kalau ditahan seperti apa, Pak? Nun matinya bertemu dengan ya, ketika ditahan bagaimana? wa Fa. may yastami'il an Iya, nah seperti itu terus. hasanan yudha'af Nah, ini langsung masuk. Tasydid. Ditahan bagaimana kalau ditahan? hasanan yudha'af. Iya. Jadi dibiasakan ditahan ya Pak ketika masuk. Ketika masuk dia ketika didugupkan itu ditahan. Jangan asal masuk yang kelihatannya menjadi dia seperti huruf tasydid. Kayak contohnya tadi di awal misalnya famay yastami'il ana famayya. Nah itu harusnya ditahan. Famay yastami'il ana. Terus hasana yudha'af ya. Hasana yudha'af jangan langsung masuk. Hasanayyu. Nah ini namanya langsung masuk. Kayak huruf tasydid jadinya. Jadi dia ditahan hasanayyu. Nah, sudah mati Pak? Yes. Baik. Selanjutnya. Fakhraja minha qaifaya. Perhatikan tanwinnya Terus perhatikan nun mati bertemu dengan huruf ya. Ai bukan an. Ya, harus diingat lagi. Coba bacanya lagi Pak. Ai, coba sekali lagi. Ditahan. Ai. Ya, yaf ya. Yaf. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya. Nah, ini sama ya. Tadi Anda sudah jelaskan ketika sebelumnya berharokat kasroh ketemu dengan lafzul jalalah yaitu Allah, maka jangan sekali-sekali dibacanya menjadi Allah ya. Tapi dibacanya jadi la. Billah. Terus perhatikan habisnya apa? Ya, jadi itu ya. Jangan lupa bahwa apa? Ketika misalnya kalimat Allah lafzul jalalah sebelumnya berharokat kasroh ya, berharokat i, maka jangan dibacanya Allah ini menjadi ya, jadi Allah. Jangan misalnya tadi famayyadillah. Nah, jangan dibaca seperti itu tapi menjadi la dia ya. La maksudnya adalah tipis di sini. Famayyadillah, yahdillah, bismillah. Jadi bukan bismillah tapi bismillah. Selanjutnya di
Nun bertemu dengan huruf nun lagi ya, tanwin. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Silakan. Kullan nami. Nah, ditahan. Kullan namid. Nah, perhatikan harokatnya. Kullan numid. Numid. Kullan numid. Min nadir. Ya Musa lan nu'min. Ya, jadi ditahannya sudah bagus ya Pak, tinggal diperhatikan lagi di harokatnya. Ya, harokatnya tadi seperti numid. Baik, selanjutnya. Summa min nutfah qalu lan nu'sirak syai'in nukur. Baik, bagus. Selanjutnya. Ya Musa an nasbir khalaqtani min Ulang. khalaqtani min nar min nur. Baik, bagus. Selanjutnya. Iloman nakhirah min nakhirin Hiddatun Hit apa? Hiddatun naghfir lakum Coba ulang sekali lagi. Hiddatun Bukan. Hiddatun. naghfir lakum. Ya, jadi jangan dibacanya menjadi dengung ya Pak, karena itu huruf tasydid. Hiddatun tun, karena kalau dengung di dalam mushaf Madinah itu nggak ada harokatnya ya. Kalau ini ada harokatnya, maka dia dibaca sesuai dengan huruf tersebut. Baik, selanjutnya Pak. Ala an nubaddila amsalakum. Amnya jangan ditahan. Ala an nubaddila amsalakum. Ya, terus. Inna fa'atiz zikra. Sekali lagi. Inna fa'atiz zikra. Dikro. Ya. Terus. Amsajin nabtalihu Awalnya. Amsajin nabtalihu Yauma idin naimah. Bener kan? Bawahnya. Amsajin lan nadkhulaha amsajin nabtalihu Yauma idin naimah. Ayo, bagus ya, bagus. Nah, jadi udah betul ya bacanya tadi insyaallah. Baik, selanjutnya di huruf nun nun sukun inun bertemu dengan huruf mim. Ini sama ya, masih ditahan. Temponya masih ditahan, jangan sampai dia langsung pindah seperti huruf bertasydid tapi ditahan. Silakan Pak Budi. Sulatum Tasydidnya Sulatum minal awwalin terus Bimmalja Suhufan mutahharah. Oh iya, jadi bagus ya Pak Budi, tinggal tadi huruf lamnya tadi kelewatan ya tasydidnya. Sulatum. Nah, itu harus ditasydid, ditahan. Sulatum. Selanjutnya. Ilahum Perhatikan ditahannya. Ilahum Mil. Habis huruf dal ada huruf waw sukun. Ilahum Du. Ya, karena ada huruf waw ya. Terus. Perhatikan qalqalahnya. Sapo. Mahmudo khairum min alfisah. Baik. Ya. Jadi huruf wawnya ketinggalan tadi ya. Ya, huruf wawnya. Jadi mil duni. Nah, itu namanya berarti nggak dibaca huruf wawnya. Huruf waw matnya ya. Lanjutnya.
hablum mim masad. Qaulum ma'ruf fiha sururum marfu'ah. Bagus. Kan mim nun. Bagus ya. Udah semua ya Pak bahasanya. Insyaallah. Selanjutnya. ولا تكن مع الكافرين Bagus. ألم نكن معكم Bagus. مما Ditahan. لله. Ya, tadi yang bagian pertama dan duanya itu ditahannya seperti itu ya Pak. Terus di bagian terakhir usahakan seragam juga ditahannya panjangnya. Kalau tadi ditahan panjangnya di awal tadi misalnya alam nakum ma'akum. Nah yang terakhirnya juga yang harus tahan ya. Ditahannya itu juga panjang. Jangan sampai ditahannya malah asal lewat. Mimma. Nah ini lebih cepat jadinya ya. Harus seragam. Nah, udah bagus Pak. Selanjutnya. بحجارة من سجيل بسورة من مثله محبة مني. Baik. Selanjutnya bagus. Mimma. Perhatikan ditahan lagi. Mimma. Mimma. Badili min. Nah, ini ditahan juga. Tanwin ketemu huruf mim. Nun ketemu huruf ya, udah dibahas tadi. Ya amu. Terus Illa miqati yaumi ma'lum. ditahannya Yaumi ma'lum. Yaumim ma'lum. Nah, jadi harus diperhatikan lagi ya. Tanwin ketemu huruf mim itu udah masuk, habis itu jangan langsung pindah, tapi ditahan. Ya, adanya ditahan. Jangan langsung pindah. Jadi seperti itu. Nah, dilatih lagi ya Pak. Selanjutnya di huruf nun ketemu dengan huruf waw ya. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Silakan. Ala syai'in wa kullu. Nah, ini ditahan ala syai'. Ala syai'in wa kullu. Nah, ditahan jangan langsung pindah. Ala syai'in wa qala. Ala syai'in wa kullu. Ala syai'in wa qallatin nasyara. Perhatikan, coba diulang lagi Pak. Jangan langsung pindah ya. Jangan langsung pindah, jangan ala syai'in wa tapi ala syai'in wa qala. Ala syai'in wa qallatin nasyara. Ya, apa? Iwajawahum. Ulang. Iwajawahum. Huruf wawnya ada harokatnya fathah. Iwa. Bukan iw, tapi iwa. Iwajawahum. Iwajawahum. Nah, terus. Mahdau wasalakalakum Burujau wajayana. Perhatikan harokatnya. Burujau wajayana halin nazirin. Terus lanjut. khairu wa abqa abi lahabi wa tab Terus. yauma idzin wahiyah. Terus ditahannya seperti itu. Selanjutnya. Nah, ya terus. Ulang. Nah, saatnya berapa harokat? Satu. Bagaimana kalau satu? Terus. Waqamara. Ya, terus. Selanjutnya. Bagus, Masya Allah. Selanjutnya. La
pendek. La yakufuna syai'aw wa hum faqad ja'u zulmahu wa zulma. Ya. Selanjutnya. Ya, itu sudah. Nahsraw wala anfusahum waliyyu wala nasir yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. Kenapa? Dia urut salah. Bukunya beda. Warok. Makanya buku yang beda itu sama Waradu wabar nasaru wala anfusahum waliyyi wala nasir. Nah, ya. Jadi contohnya tadi dia kayak tasydid ya. Jadi langsung masuk. Nasrau wala waliyyu wala. Nah, ini namakan adalah tasydid sebenarnya ya. Kalau seperti itu jadi tasydid, bukan nun mati atau tanwin. Kalau nun mati atau tanwin dia maka ditahan. Ya, makanya ada tadi wanti-wanti agar jangan seperti tasydid ya Bapak. Kalau seperti tasydid itu langsung masuk ya. Tapi ditahan dulu. Jadi ketika bacanya ra'du wa barqa nasraw wala anfusahum waliyyu wala nasir. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya Yauma tabayyatu wujuhum wa taswaddu wujuh. Nah, ini sebenarnya agak sulit ya Bapak ketika membacanya. Yauma tabayyatu wujuhum wa taswaddu wujuh. Nah, ini agak sulit sebenarnya tapi nggak apa. Lanjut. Haunan wa idza khatabahum. Nah, bagus. Selanjutnya. Nah, ini langsung masuk. Ditahan lagi sedikit lagi. Nah, ini langsung masuk lagi. Ditahan lagi. Nah, ditahannya mana, Pak? Bukan roknya, yang maksud. Terus. Nah, ini ditahan lagi. Apa yang ditahan? Yang ditahan apa? Nun. Nun ketemu. Wow. Wawunya itu ditahan. Ya. Wawunya pendek. Ya, ini yang harus diperhatikan adalah seperti itu ya. Yang Anda maksud yang ditahannya bukan huruf roknya seperti miwaro, tetapi yang ditahan ketika nun mati bertemu dengan huruf wawunya. Ya. Jadi ditahan, jangan masuk pindah miwaro. Nah, bukan buahnya juga, tapi ketika masuknya miu. Nah, baru masuk miwaro. Nah, terus lagi miwaliyu. Jadi u-nya itu ya, u ketika masuknya itu yang ditahan. Jangan masuk pindah miwaro, miwali. Dari tahan ya. Miwali beda sama miwali. Nah, miunya itu. Nun ketemu huruf wawunya atau nanti ketemu an-in-un ya bertemu dengan huruf wawu ditahan. Jangan langsung pindah ya. Terus terakhir wan nauma subatan wa ja'alan naharon. Nah, perhatikan harokatnya waja'alan naharon nusyura. Ro sama nunnya ada yang bikin dia masuk atau enggak? Enggak. Kalau gitu gimana? Waja'alan naharon nusyura. Iya, bagus. Sujjadan wa qiyama. Baik.
Jadi bapak-bapak ya, kita malam ini lebih banyak pelatihannya karena ini agak terbiasa ya bapak. Kita sudah mengambil dua di sini. Tadi adalah yang pertama izhar, yang kedua adalah idgham. Nah ini untuk memperlatih atau membiasakan. Seperti yang kita lihat tadi juga masih banyak yang keliru ketika membacanya. Dan anak minta ini dilatih-latih lagi ya. Bapak termasuk kalau izhar itu insya Allah gampang ya, karena langsung pindah. Tapi idgham ini masih banyak yang salah. Kalau idgham, dia ada ya. Kalau idgham itu ada masih banyak yang salah. Dia langsung masuk ya, langsung masuk. Ayyadriba kullan numiddu thullatum minal awwali thullatum mina. Nah ini langsung masuk ya. Ini jangan seperti itu. Ala syai'in wa qalatin nasara'i wa jawwahum. Nah ini keliru. Jadi harus ditahannya Bapak. Ditahannya itu bukan huruf setelahnya, tetapi ketika dia masuk ai. Nah ini ditahan. Terus waqa syai'in abi lahabiu. Kalau misalnya huruf ketemu huruf waw maka dia monyong ya. Jangan abi lahabiu. Nah ini enggak monyong. Jangan, tapi dia dimonyongin bibirnya. Majuin abi lahabiu. Nah, itu juga ketemu huruf ya. Ai, jangan dimonyongin. Ai, tapi kayak lebih kecemburut, dagunya turun. Nah, jadi usahakan Bapak ditahan ya. Jangan langsung masuk seperti huruf tasydid. Kalau langsung masuk kayak tadi yang ya Musa lan nu'mina thumma min nutfah qalu lan nu'thiraka, itu seperti tasydid. Jadi dibedakan idgham sama tasydid. Ya walaupun sama-sama hurufnya kelihatannya seperti ada tasydidnya, tapi jangan seperti itu. Terus kemudian Bapak ini ada catatan ya, kita lihat di bawah catatan. Nah, di sini ada 4 kalimat yang setelahnya itu huruf ya atau huruf waw, ya. Tetapi dia nggak dibaca secara masuk atau nggak dileburkan ya suaranya. Kalau yang kita pelajari tadi misalnya huruf nun ketemu huruf ya, itu dibacanya misalnya di bagian pertama ayyad riba masuk ayyad riba. Nah ini dunia itu nggak masuk ya. Jadi jangan dibacanya menjadi duya. Nah, tapi dunia. Kemudian juga nun mati bertemu huruf waw. Tadi kita udah pelajari yang paling terakhir, dia masuk. Misalnya tadi ada di yang nun matinya mana ya? Nun mati di sini. Nasabau itu masih tanwin ya. Wajah itu masih tanwin. Ada nggak yang nun di sini? Ini kayaknya lebih ke ini miwaro ya. Miwaro. Nah nun mati ini ketemu huruf waw masuk miu. Sedangkan di bawah itu ada kalimat sinwan. Sinwan ini dibacanya juga nggak masuk ya Bapak. Jangan dibacanya siwanun. Nah ini jangan dibaca seperti itu. Terus juga kiwanun jangan dibaca menjadi kiwan, tapi kinwan. Begitu yang juga yang terakhir nun mati ketemu huruf ya lagi, itu dibacanya menjadi bunya. Nah ini kalau dalam mushaf seperti yang dijelaskan tadi ya, di dalam Al-Quran terutama mushaf Madinah, dia ada harokatnya. Harokatnya yaitu sukun ya. Maka kalau sukun ini dibacanya izhar ya, dibaca jelas, bukan dibaca secara lebur. Kalau misalnya kita lihat di tadi miwara di halaman atas ya, di baris kedua sebelum terakhir, barisan terakhir kemudian baris keduanya di atasnya, satu baris sebelum terakhir miwara itu nun matinya nggak ada tasydidnya, nggak ada sukunnya, maka dia dibaca secara lebur. Nah ini ada namanya kaidahnya ya Bapak. Kenapa 4 kalimat ini itu nggak dibaca secara lebur, nggak dibaca secara idgham, nggak dibaca secara masuk? Karena 4 huruf ini semuanya di dalam satu kata ya, di dalam satu kata. Kalau kita lihat harokat huruf-huruf yang tadi sebelumnya itu semuanya berbeda kata. Kayak misalnya miwaro itu 2 kata ya, min sama waro. Terus min miwaliyin. Nah itu min sama wali.
Begitu juga di sebelum-sebelumnya ayyad riba itu an sama yad riba. Nah, sedangkan huruf ini, 4 kalimat ini ya, 4 kalimat ini semuanya berada di satu kalimat, satu kata ya. Di satu kata, maka dia dibacanya secara izhar atau secara jelas. Atau kalau yang lebih mudahnya lagi, itu harokatnya ada sukunnya, ketika sukunnya dibaca secara izhar ya. Ini untuk mempermudah aja. Mungkin nanti ada di mushaf lain yang ternyata dia nggak ditulis sukunnya, tetap kita baca secara sukun ya, secara izhar. Dunia, jangan ketika gara-gara nggak ada tulisan sukunnya, akhirnya kita baca duya, siwat, nah jangan ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak, untuk pertemuan pada malam hari ini kita lebih banyak praktik. Dan di praktiknya juga yang tadi banyak koreksinya Bapak itu dilatih lagi ya, dilatih, diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi agar bacaannya semakin bagus ya, agar terbiasa juga ketika membaca idgham. Kita sudah mengambil idgham biguna dan izhar ya, izhar. Dan begitu juga jangan lupa di murojaah pembahasan sebelumnya di makhraj dan sifat. Ini yang paling penting ya, bahwa makhraj dan sifat harus dihafal, sifat-sifatnya dan hurufnya apa. Begitu juga makhraj dan tempat keluarnya ya, huruf dan tempat keluarnya di mana. Ini sangat penting. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak? Untuk materi malam ini sedikit ya teorinya, lebih banyak ke praktiknya. Jadi mungkin pertanyaan sedikit ya, karena sedikit teorinya. Ada yang ditanyakan Bapak? Ini tadi yang mau kita baca ulang-ulang tadi, ketemu itu tadi yang pasnya sih seperti apa sih? Yang pasnya itu kalau misalnya kita ambil ya di pembahasan sebelumnya di pembahasan gunah ya, Bapak kita lihat lagi, balik lagi ke pembahasan gunah sifat huruf, yaitu di huruf gunah di sini tadi miwa itu idgham ya, itu masuk ke paling sempurna. Nah, dimaksud paling sempurna derajatnya adalah atau tingkatan yang paling sempurna adalah ketika membacanya ditahan 3 harokat ya, 3 harokat. Maka ketika ditahan 3 harokat ya, Pak, misalnya tadi miwa. Nah, ini kita lihat ada yang mengatakan 3 harokat itu 3 ketukan, 1, 2, 3. Ada yang mengatakan 3 harokat itu 2 bukaan jari ya, 1, 2, 3. Nah, tapi ini sebenarnya lebih ke perspektif ya Bapak. Ada yang ketukannya cepat, ada yang ketukannya lambat. Nah, ada juga yang bukan jarinya cepat, ada yang juga bukan jarinya lambat. Nah, ini makanya lebih ke kira-kira yang paling penting adalah seragamnya ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya cepat ya ketukannya, berarti memang dilebihin lagi ketukannya. Tapi usahakan ketukannya itu standar ya, 1, 2, 3. Misalnya miwa atau bukan jari miwa. Nah, ketika selesai ketiga pindah langsung miwa. Nah, jadi jangan langsung satu ketukan. Kalau satu ketukan itu berarti langsung masuk miwa, asal kedengaran miu ya. Nah, ini yang keliru. Jadi yang ditekankan adalah ketika dia perpindahan hurufnya ya, masuknya itu ditahan. Ayyau. Terus kalau misal tadi mim atau nun, kullan numiddu dullatum. Nah, ini ditahan ya Pak. Terus usahakan juga jangan berbeda. Nah, ini yang saya tekankan, jangan berbeda, nggak seragam. Kayak misalnya miwaliyu, dua-duanya ketemu ya, pertama nun, keduanya tanwin, maka jangan dibacanya satu miwaliyu wala. Nah, yang keduanya malah lebih cepat. Sedangkan kedua-duanya sama, hukumnya itu idgham, maka diseragamkan miwaliyu wala. Nah, jadi sama-sama ditahannya. Itu begitu. Lagi. Yang tadi yang terakhir dibaca tadi Ya. waja'alan naharon nusyura. Jadi ro sama nun ini langsung masuk ya? Langsung masuk karena Guna. ya. Guna ya. Apa? Guna. Ya. Ya. Yang mananya nih? Yang ro ke nunnya guna bukan? Nun, iya huruf gunah, tapi huruf gunahnya bukan huruf gunah yang ditahan ya. Oh. Ini yang paling
rendah tingkatannya itu langsung dibaca. Nah, jadi ro-nya ini nggak masuk ke huruf nun karena nggak ada tanwinnya di huruf ro. Karena penyebab ro ini misalnya, kalau misalnya ro ini ingin masuk huruf nun, berarti ro ini harus ada tanwinnya, ya. Waja'alnaha ron. Nah, kalau seperti itu ro-nya ini harus ada tanwinnya, yaitu an-nya ya. 2 garis. Kayak misalnya di sebelumnya di nun bertemu dengan huruf nun, ya. Pak, di situ dilihatin di situ min nadirin qalulan, pokoknya seperti itu ya. Jadi dia harus ada yang menyebabkannya dulu apa? Jadi kalau nggak ada yang menyebabkan, misalnya tadi yang bilang adalah dia tanwin ya, misalnya waja'alan naharo. Nah, karena dia nggak ada tanwin ya, maka dia langsung pindah ya. Naharon musyura, naharon musyura. Beda cerita kalau misalnya nanti misalnya ya itu ada tanwinnya, bisa berarti naharon musyura. Kalau ada tanwinnya, kalau nggak ada maka jangan ditahan, begitu. Jadi kategorinya bukan gunah ya. Kalau gunah, huruf gunah itu ada, ya. Gunah itu kan dari hidung ya, Ya, ya. dari hidung. Nah ini ada sebenarnya. Tapi kalau ditahan apa enggaknya, nah ini nggak ditahan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, saya kasih. Ada lagi? Ini yang 4 kata yang tidak berlaku umum. Ya. Gitu. Ada lagi nggak kata-kata yang lain? Nggak ada. Cuma 4 itu aja. Iya, 4 ini aja. Cuma kalau misalnya Bapak nemuin ya suatu saat ada, tapi nggak ada ya. Tapi kalau ingin misalnya diadain gitu kan dari kalimat lain, nah itu dia kategorinya adalah yang satu kalimat, satu kata ya, satu kata. Di satu kata nyampur semua, nun ketemu waw, nun ketemu ya, maka dibacanya jelas. Karena banyak di bahasa Arab selain huruf-huruf ini, selain kata ini ada lagi. Cuma kalau di Quran insya Allah cuma 4 ini. Iya. Kalau di bahasa Arab banyak insya Allah. Jadi seperti itu. Ada lagi, Bapak? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak jangan lupa di murojaah kembali ya materi-materi sebelumnya. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.